Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyo Aji dalam Fibis Weekly Sentiment. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pekan lalu, IHSG mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana IHSG sendiri sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang masanya di level 4.356,96. Adapun faktor-faktor yang mampu menggerakkan IHSG yaitu di mana faktor fundamental positif sendiri berasal dari kawasan Asia Timur, di mana inflasi Cina mengalami pendinginan, mengalami penurunan di level terendah dalam 2 tahun terakhir, di mana indeks harga konsumen naik menjadi 1,9%. Hal tersebut dapat mendorong kinerja eksportir Jepang, di mana sebagian eksportirnya menuju ke Cina. Masih dari Cina sendiri, di mana impor Cina mengalami kenaikan menjadi 2,4% dan ekspor naik sebesar 9,9%. Sedangkan fundamental positif yang berasal dari Amerika Serikat, di mana rilis data retail sales Amerika Serikat sendiri mengalami kenaikan, di mana mencapai 1,1% dari prediksi pasar yang hanya sebesar 0,7%. Kemudian permohonan pembangunan rumah naik menjadi 890.000 dari estimasi pasar sebesar 810.000. Kemudian serta total penjualan rumah mencapai 4,75 juta, yaitu di atas estimasi pasar sebesar 4,73 juta. Kemudian dari dalam negeri sendiri yang nampaknya masih dapat menopang pergerakan IHSG selama 1 pekan ke depan, yaitu di mana kinerja emiten dari Bursa Saham Indonesia sendiri masih berpotensi untuk mendorong IHSG lebih tinggi. Kemudian adanya proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh pemerintah nampaknya mampu mendorong IHSG akan mencetak rekor lebih tinggi lagi. Sedangkan dari fundamental negatif sendiri, yaitu IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia dari semula sebesar 6,3% menjadi 6%. Kemudian dari Amerika Serikat, di mana klaim pengangguran Amerika Serikat yang masih tergolong tinggi yaitu sebesar 388.000, meningkat di atas estimasi sebesar 367.000. Kemudian kinerja perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Google yang mengalami laba bersih sebesar 9,03 US dollar per lembar, di mana estimasi pasar mencapai 10,65 US dollar per lembar. Kemudian kinerja saham raksasa lainnya seperti General Electric, IBM, dan Microsoft nampaknya menekan pergerakan di bursa Wall Street pada pekan lalu. Dapat dilihat secara teknikal sendiri, dari kelima indikator teknikal, terdapat 3 indikator yang sudah memberikan sinyal adanya pelemahan, di mana indikator stokastik, MACD maupun Bollinger Band sudah memberikan adanya penurunan, di mana pada Jumat kemarin IHSG mengalami koreksi dari level tertingginya, sehingga dapat diperkirakan pada pekan ini IHSG cenderung akan mengalami penurunan ke level supportnya. Dapat dilihat dari chart IHSG berikut, di mana pada pekan lalu IHSG telah berhasil mencapai titik resistennya yang cukup kuat dan nampaknya akan mengalami koreksi ke level supportnya, di mana supportnya sendiri berada di level 4.230 hingga 4.240. Namun untuk resisten sendiri masih bertahan di level tertingginya, yaitu 4.360 hingga 4.370. Sehingga dapat diperkirakan secara umum pada pekan ini IHSG secara teknikal sendiri akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan secara fundamental sendiri nampaknya IHSG masih akan berada pada pola yang bullish. Sedangkan secara sektoral sendiri, dari ke-9 sektor terdapat beberapa sektor yang nampaknya mampu memberikan penguatan yang cukup signifikan, yaitu dari khususnya adalah sektor dari consumer good, di mana sektor tersebut masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Dari saham-sahamnya seperti saham Indofood sendiri nampaknya masih dapat memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian sektor berikutnya yang dapat memberikan potensi adanya kenaikan yaitu sektor properti, di mana sektor properti tersebut masih berpotensi untuk mengalami peningkatan, di mana saham-sahamnya seperti saham Adikarya maupun PTPP nampaknya masih akan terus mengalami penguatan. Begitu juga dengan saham dari properti sendiri yaitu Bumi Serpong Damai. Nampaknya melihat dari kinerja kuartal ketiga tahun 2012, saham tersebut masih akan berpotensi menguat menuju level resistennya. Ya, demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG selama 1 pekan ini. Semoga bermanfaat. Salam Fibis.